Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PTMU akan menyampaikan materi tentang laporan harga pokok penjualan perusahaan dagang. Berikut penjabaran materi yang akan kami sampaikan. Pertama, pengertian dari harga pokok penjualan, komponennya, lalu cara menghitungnya. Lalu kami ada contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya, nah sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan member-membernya. Terutama saya, Novan Haryadi. Saya Zakia Putri Amanda. Saya Dewi Tarananggraini. Saya Davila Putri. Saya Kemas Malamani. Oke, saya akan menyampaikan pengertian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah jumlah semua pengeluaran-pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan, dan penempatan barang agar dapat dijual, atau harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu barang. Menurut Sumarso 2009, harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah harga beli perolehan dari barang yang dijual. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang lain. Oke, selanjutnya adalah komponen penentu harga pokok penjualan perusahaan dagang. Terdiri dari 4. Yang pertama, persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, pembelian bersih, penjualan bersih. Next. Oke, untuk pengertian persediaan barang dagang awal adalah persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi perusahaan. Saldo persediaan awal barang ini bisa dicek di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Lalu persediaan barang akhir yaitu adalah persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansi. Persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Next. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Selanjutnya, pembelian bersih adalah keseluruhan barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk membeli barang tunai atau kredit. Selain itu, ditambah dengan biaya angkut, pembelian dikurangkan dengan pokok pembelian dan retur pembelian yang terjadi. Unsur yang termasuk ke dalam pembelian barang diantaranya adalah yang pertama, pembelian kotor, yang kedua, pengurangan harga, yang ketiga, retur pembelian, yang keempat, potongan pembelian. Nilai pembelian bersih didapat dari menjumlah pembelian dengan ongkos angkut pembelian, kemudian dikurangkan dari jumlah retur pembelian dengan potongan pembelian. Pembelian bersih sama dengan dalam kurung pembelian, tambah ongkos angkut pembelian, tutup kurung, dikurang retur pembelian, ditambah potongan pembelian, tutup kurung. Selanjutnya, penjualan bersih. Penjualan bersih adalah satu unsur pendapatan perusahaan. Beberapa unsur yang ada pada perusahaan bersih, penjualan bersih seperti retur pembelian, pembelian kotor, pengurangan harga. Ongkos angkut tidak termasuk karena termasuk biaya umum. Nilai penjualan bersih didapat di nilai penjualan dikurangi nilai retur penjualan yang sudah dijumlahkan dengan potongan penjualan. Penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang dalam kurung retur penjualan ditambah potongan penjualan, tutup kurung. Selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menghitung HPP dengan rumus. Yang pertama, hitung nilai penjualan bersih, totalkan seluruh nilai penjualan dan kemudian kurangkan dengan retur ataupun potongan penjualan. Yang kedua, hitung nilai pembelian bersih, jumlahkan pembelian dengan ongkos angkut pembelian, kemudian dikurangi dari jumlah dari retur pembelian dengan potongan pembelian. Kemudian yang ketiga, hitung persediaan barang, jumlahkan persediaan awal barang dengan pembelian bersih. Kemudian yang keempat, menghitung HPP, pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal dikurang persediaan akhir. Rumus yang digunakan sebagai cara menghitung HPP adalah harga pokok penjualan sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir. Kemudian ada contoh soal beserta penyelesaiannya.
Berikut adalah PT Waserba 81 laporan HPP. Selama bulan Desember 2013, Waserba 81 mencatat transaksi. Di bawah ini adalah transaksi yang sudah dirangkum dari banyaknya transaksi pada bulan Desember yang tergolong untuk laporan HPP. Salah satunya adalah tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.500, bahan pokok penjualan barang yang dijual tersebut sebesar 5.000. Next. Kemudian ada PT Waserba 81, perhitungan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu PT Waserba 81 perhitungan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dalam ribuan rupiah. Saldo awal persediaan 1 Januari 2013 sebesar 187.200. Saldo awal persediaan ini didapat dari neraca saldo, lalu ditambah dengan pembelian sebesar 589.900, yang juga didapat dari neraca saldo, lalu dikurang dengan retur dan potongan pembelian yang didapat di neraca saldo sebesar 10.500, lalu diskon pembelian sebesar 9.812 yang didapat dari neraca saldo, maka hasilnya menjadi 20.312. Lalu pembelian bersih sebesar 569.488 ditambah dengan beban kirim pembelian yang didapat dari neraca saldo sebesar 16.600, maka mendapatkan hasil yaitu 586.088. Sebelum itu saya ingin menjelaskan pembelian bersih ini didapat dari hasil rumus yaitu pembelian ditambah beban kirim pembelian, dikurang retur pembelian, dan dikurang potongan pembelian, maka mendapatkan hasil pembelian bersih yaitu senilai 5.806,88. Lalu persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar 773.288 dikurang dengan saldo awal persediaan 31 Desember 2013 sebesar 196.238.000. Maka hasil beban pokok penjualan menjadi 577.50. Berikut adalah daftar pustaka. Kami mendapatkan materi dari HPP dari webjournal.id dengan judul apa yang dimaksud dengan harga pokok penjualan. Kemudian kami mendapatkan contoh soalnya dari buku Praktikum Pengantar Akuntansi 1 karya Selvi Monalisa. Baiklah, sekian penjelasan tentang HPP dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.